Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya gereja Tuhan sedang ada di waktu-waktu terakhir dari penggenapan semua yang belum diselesaikan atau belum digenapi. Dan puncak dari tindakan Allah meresponi doa atau seruan umatnya terhadap kesulitan, penderitaan, ancaman, penganiayaan, perbudakan, yaitu akan datang pembebas, akan datang penyelamat. Tuhan akan menyatakan diri sebagai Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak tertandingi. Kita pasti tahu kisah ketika orang Israel di Mesir, bagaimana mujizat-mujizat yang kemudian membawa mereka keluar dari perbudakan. Kita juga tahu di masa hakim-hakim, ketika orang Israel dalam keadaan keterpurukan moral dan banyak hal yang lain, Tuhan bangkitkan seorang pembebas. Kita juga tahu ketika orang Israel ada di dalam pembuangan di Babilonia, Alkitab menjelaskan Tuhan bangkitkan seorang pemimpin yang namanya Darius, yang takut Tuhan, yang melihat Tuhan melalui Daniel, sehingga dia kemudian yang punya inisiatif. Tuhan pakai orang ini untuk bawa kembali orang-orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian. Kita tahu di masa kekuasaan Romawi, hadirlah Mesias. Untuk hal ke depan, Alkitab memberikan gambaran bahwa di akhir masa munculnya Antikristus, sang pembebas, akan datang kedua kali. Itu sebabnya kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, kesukaran, kesulitan, maka saya percaya dia akan hadir menyatakan diri buat saudara dan saya. Amin. Satu nubuatan di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kita percaya bahwa akan ada pemulihan mencapai kemaksimalan itu di waktu, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Akhir pemulihan gereja, kita percaya dan kita tahu akan ada pengangkatan gereja Tuhan. Akhir daripada pemulihan Israel, nubuatan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, yaitu akan datang sang Mesias itu. Itu sebabnya mari kita lihat Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 untuk melihat perspektif dari apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudaraku, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan garis bawahi adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Sebelum buru-buru maju, perhatikan ayat ini, bahwa kita harus bersorak-sorai, kita harus bersuka cita. Kita garis bawahi, lihat ada dua kalimat yang saya highlight. Dibilang gini, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Kata adil menerangkan bahwa memang sesuatu yang layak diterima oleh saudara dan saya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat begini, dan diturunkannya kepadamu hujan. Jadi kita harus bersorak-sorai dan bersuka cita apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Ingat, baik-baik semua nubuatan sedang menerangkan kepada titik ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini atau minggu-minggu ini kita sedang merayakan ulang tahun dari GBI
Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-32. Dari pesan-pesan Tuhan kita sedang menantikan sebuah karya besar Tuhan yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga. Atau orang lain menyebutkan sebagai kebangunan rohani terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Memang itu janji Tuhan. Itu nubuat. Bukan hanya dalam Yoel pasal 2. Tapi apa yang ditegaskan oleh para rasul dalam Kisah Rasul pasal 3. Ayat 21 yang sudah kita baca. Saya teruskan Bapak Ibu Saudara. Dibilang gini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Yang percaya bilang amin. Sesuatu yang hilang akan dikembalikan. Itulah yang disebut dengan pemulihan Bapak Ibu Saudara. Lalu dibilang gini. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukanmu dengan ajaib. Apakah saudara bersuka cita mendengar nubuatan ini? Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Gereja sedang menuju kepada hal yang maksimal. Gereja sedang menuju kepada puncak daripada seluruh kebesaran Tuhan dinyatakan buat umatnya. Karena itu kita akan perhatikan kalimat ini, yaitu hal hujan awal dan hujan akhir. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kata hujan awal dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata Geshem More yang punya pengertian hujan awal, yaitu antara bulan Oktober sampai bulan November. Tapi kata itu juga menerangkan tentang seorang guru. Jadi kata Geshem More itu menerangkan bahwa ketika hujan itu turun, dia sedang mempersiapkan para petani untuk menabur sesuatu. Nah, tapi kata itu juga merujuk kepada ketika hujan awal itu turun, maka akan muncul orang-orang yang punya kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk berbagi sesuatu kepada orang lain. Saya percaya nubuatan ini sedang menuju kepada klimaksnya. Ada kaitan atau hubungan yang paralel dengan apa yang disebutkan oleh Daniel pasal yang ke-10. Di akhir zaman nanti Tuhan akan membukakan banyak hal yang selama ini terselubung, sehingga orang akan makin diperkaya dengan pengetahuan dan hikmat. Saya percaya kita sedang menuju kepada hal ini. Bahkan kita sedang melihat itu terjadi. Tapi hujan akhir itu ditulis dengan kata Malkos. Kata Malkos ini punya pengertian hujan akhir yang terjadi di antara bulan Maret sampai kepada bulan April. Hujan ini sangat dibutuhkan oleh petani. Karena kalau tidak demikian, atau kalau tidak terjadi, maka sangat mungkin mereka akan mengalami gagal panen. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kata Malkos ini dipahami oleh orang-orang Yahudi dengan pengertian yang lain, yaitu tentang ada sikap tunduk. Mari kita lihat apa yang harus kita buat sebagai gereja Tuhan. Saya percaya kita semua merindukan hal klimaks atau sesuatu yang puncak, sesuatu yang paling istimewa yang akan terjadi buat saudara dan saya, orang-orang yang masih punya kesempatan untuk melihat hari terakhir ini. Karena itu kita akan lihat sama-sama ada 4 prinsip yang berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan supaya hujan akhir itu benar-benar kita alami dalam hidup kita. Maukah saudara mengalami itu? Rindukah saudara menerima itu? Hal yang pertama, Ayub pasal 29 ayat 23. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Kalimat dari ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tindakan yang harus ada pada
Seseorang yang menantikan hujan akhir, yaitu dia punya sikap hati yang menantikan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan itu digambarkan, dianalogikan sama dengan menadahkan mulut terhadap hujan yang turun. Artinya sebuah kerinduan untuk bisa melegakan rasa haus. Sebuah kerinduan yang sangat besar untuk bisa dipuaskan. Itu harus ada pada saudara dan saya. Kata menantikan dalam bahasa Ibrani dalam konteks ini dipakai kata yakal. Kata yakal itu diterjemahkan seperti seseorang yang berharap. Itu diterjemahkan seperti seseorang yang menunggu. Saudara pasti tahu kisah Kejadian pasal 8 ayat 12. Nuh melepaskan burung merpati, dan dia harus menunggu 7 hari kemudian untuk melepaskan merpati menyusul yang sudah diterbangkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata menantikan artinya harus menunggu, harus merindukan, harus mengharapkan Tuhan selalu dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaan saya, apakah saudara ada di posisi itu hari ini? Mari lihat yang kedua. Amsal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Lihat konteksnya ini. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Lalu dibilang gini, dan ketika kita memperoleh hikmat, perolehlah pengertian. Tapi setelah pengertian itu kita terima, atau hikmat itu kita dapat, lalu kemudian kita bisa menerjemahkan itu karena kita mengerti. Dibilang dalam ayat berikutnya, junjunglah itu. Kata junjunglah di sini dalam bahasa Ibrani saleh. Kata saleh artinya benteng pengipungan, artinya jalan raya, artinya tangga. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kira-kira saya bisa gambarkan begini. Jadikan, pagari itu pengertian dalam hidupmu. Peluk itu dalam hidupmu. Jaga itu dalam hidupmu. Tapi tidak hanya itu. Dibilang begini, jadikan itu jalan raya. Kita tahu konteks ini, jalan raya ini Bapak Ibu Saudara. 3 orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Mereka minta izin kepada Edom untuk melalui daerahnya, melintasi daerahnya, tapi tidak diizinkan. Bahasa daripada Musa, izinkan kami melalui jalan raya. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya kami hanya membatasi diri melalui jalan raya yang kamu punya. Saudara, artinya bahwa kalau kalimat ini diterangkan dalam pengertian junjung ini, mari jadikan pengertian hikmat itu untuk memagari kita, membatasi kita dalam perjalanan hidup ini. Tapi satu lagi yang dipakai, yaitu kata tangga, kata saleh, itu artinya tangga Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yakub melihat ada tangga. Kejadian pasal 28 ayat 12. Di mana malaikat Allah turun naik untuk bawa sesuatu kepada dia. Saya percaya kalau kita junjung kebenaran itu dalam kehidupan kita, maka kita sedang membuka pintu untuk berkat Allah turun atas kehidupan kita. Mari selain menantikan Tuhan, junjung kebenaran itu dalam hidupmu. Junjung hikmat yang Tuhan kasih dari kebenaran firman Tuhan itu. Lakukan itu. Sehingga kita percaya kita akan lihat kita seperti berjalan di jalan raya. Kita sedang mengalami sebuah perjalanan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang tidak baik. Atau seperti jalan kecil yang berliku-liku, ada batu, ada lubang dan sebagainya.
ada halangan-halangan. Tapi kita juga seperti sedang membangun tembok pengepungan. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi ayat ini menggarisbawahi seperti hujan pada akhir musim yang harus datang untuk bisa membuat petani itu berhasil menuai apa yang mereka sudah tabur, mereka sudah pelihara. Maka untuk itu terjadi, dibilang gini, kita harus belajar mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani dipakai kata yaudah. Kata yaudah itu punya pengertian belajar. Kata yaudah punya pengertian membedakan. Jadi kata yaudah bisa diterjemahkan seseorang yang sungguh-sungguh belajar sehingga dia mampu membedakan yang jahat dan yang baik. Bahkan dia bisa membedakan sesuatu yang mulia dan yang tidak mulia. Mari kenal Tuhan sungguh-sungguh. Mari kejar Tuhan sungguh-sungguh. Biar hari-hari di mana kita sedang ada banyak waktu di rumah, mari pakai kesempatan itu untuk kenali Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Izinkan biar dia datang seperti hujan, mempersiapkan engkau untuk menuai hal yang maksimal dalam hidupmu. Mari lihat yang terakhir, ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab itu dirus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Yeremia 3 ayat 3 menjelaskan bahwa kejahatan atau dosa menjadi penyebab hujan itu tertahan. Bahkan hujan pada akhir musim yang dinantikan oleh seorang petani untuk bisa mereka menuai dengan maksimal, itu tidak datang gara-gara ada dosa atau kejahatan yang dilakukan. Kita baca lanjut ayat yang berikutnya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Tentu kita tidak ingin sesuatu yang baik daripada kita itu terhambat. Tentu kita tidak ingin waktu-waktu yang pasti dalam masa panen atau waktu-waktu yang tetap dalam masa panen itu tidak terjadi, karena hujan pada waktunya itu tidak datang karena kesalahan, perbuatan kejahatan yang dibuat oleh hidup kita. Itu sebabnya mari di kesempatan ini cek hidup kita, periksa hidup kita. Mari kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus tuntun hidup kita sehingga kita bisa berjalan dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini dengan perhatikan ini. Hujan akhir itu hanya bisa turun atau terjadi dalam kehidupan seseorang sehingga membuat dia melihat kemaksimalan dari tuaian yang dia rindukan terjadi dalam kehidupannya. Berkat yang besar yang Tuhan inginkan dialami dalam kehidupannya, itu bisa terjadi jika hal yang pertama, nantikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, junjung kebenaran itu
Kalau engkau memperoleh hikmat dan engkau mengerti akan hikmat itu, maka junjung itu. Apa yang dipikirkan orang itu, jadilah dia seperti itu. Dan karena itu, kalau engkau menjunjung sesuatu yang engkau mengerti dan batasannya, karena kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab menjelaskan buat kita bahwa kebenaran itu akan meninggikanmu. Lalu yang ketiga, kenali Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk tahu, sehingga engkau bisa membedakan mana yang mulia, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang benar. Dan yang terakhir, buang kejahatan dosa yang bisa menghalangi kita, sehingga berkat yang sesungguhnya kita terima itu terhalang, tidak datang pada waktunya. Karena itu berapa banyak saudara yang hari ini mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidup saya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hambamu berdoa, biar kebenaran ini meluruskan jalan kami. Biar kebenaran firman Tuhan ini menerangi jalan kami. Sehingga di hari-hari terakhir, di mana kami sedang menantikan tuaian terbesar dan terakhir sepanjang masa, kami lihat itu terjadi. Kami alami itu, baik dalam hidup pribadi maupun dalam konteks kehidupan gereja Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ya Aba. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau yang berkata bahwa engkau akan membuat gereja kami tidak malu lagi. Engkau akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang, yang dimakan habis oleh semua belalang-belalang utusanmu. Kami percaya, kami sedang melihat pemulihan itu terjadi bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu. Tuhan, hambamu sekali lagi berdoa. Berkati pekerjaan, usaha, apapun yang diusahakan. Sekalipun kami sedang ada di masa yang sukar, kami lihat bahwa hujan akhir itu sedang turun kepada kami, sehingga mempersiapkan kami untuk menuai pada waktunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu mari, biar masing-masing kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, bereskan itu. Minta ampun kepada Tuhan. Dia setia dan adil. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau ada dosa yang kami buat. Hambamu berdoa, kuduskan, layakkan kami. Kami tahu korban darah Kristus sanggup menudungi kami, sehingga kebenaran itu nyata bagi kami. Berkati setiap kami, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengingat korban Kristus. Kami akan memberitakan karya besar Tuhan itu, supaya orang lain juga memperoleh keselamatan itu. Berkati kami semua, anggur dan roti ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam, waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya
kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami bersyukur buat semua karya pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami dikenan. Kami boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami akan lakukan itu ya Aba. Sehingga semua janji-janji firman Tuhan yang sedang dan segera digenapi, kami alami dalam hidup kami, keluarga kami. Kami lihat itu dalam semua konteks hidup itu terjadi. Kami bersyukur ya Aba, kalau kami dilayakan untuk melihat perkara-perkara yang besar di zaman akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkati yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Buka pintu pekerjaan buat anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa, berkati usaha, pekerjaan dalam bentuk apapun yang dilakukan hari-hari ini. Tuhan juga memberkati dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Berkati rumah tangga nikah. Biar ada damai sukacita di sana. Kami juga berdoa keluarga-keluarga rukun dan sama-sama memiliki kesempatan untuk melihat hujan akhir itu dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati juga yang sakit. Kami percaya kami sedang melihat mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa itu terjadi. Bahkan seperti yang kami dengar bersama, puncak daripada respon Tuhan terhadap keluhan kami, doa kami, seruan kami. Engkau datang menyatakan dirimu sebagai pembebas, penyelamat. Lakukan itu buat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.